Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bagi semuanya, terutama yang baru masuk di channel ini. Jadi salam kenal, saya Diki Setiawan ya. Sebenarnya channel ini bukan saya khususkan untuk membahas tentang ablasio retina, tapi nggak apa-apa. Sedikit saya akan menceritakan pengalaman saya terkena ablasio retina. Dimana ini istilahnya yaitu dari istilah retina lepas kalau orang umum bilang ya. Saya sudah menceritakan tentang apa itu ablasio retina dan seperti apa gejala yang saya alami dan apa yang saya lakukan di video saya yang sebelumnya tentang ablasio retina. Kapan pertama kali saya terkena, kapan pertama kali mulainya saya merasakan bahwa saya memiliki gejala tersebut, kapan saya ke dokter. Yang jelas sekarang saat video ini direkam, saya sedang berada di minggu ketiga setelah operasi ablasio retina atau operasi vitrektomi untuk menempelkan kembali retina saya yang lepas. Nah, di video kali ini saya khusus membahas tentang pengalaman saya melalui dan menjalani operasi tersebut, baik pra-operasi, saat operasi maupun pasca operasi. Ini menarik ya, jadi tonton terus sampai akhir, nanti akan saya bagikan tips-tipsnya bagaimana menghadapi operasi. Dan ini pertama kali bagi saya berada di suatu meja operasi, harus dirawat inap. Bahkan pertama kali bagi saya untuk disuntikan jarum infus di tangan saya. Jadi ini menarik ya, pengalaman yang tak terlupakan sama sekali bagi saya pribadi, Diki Setiawan. Nah, karena itu tetap pantengin terus video saya ini, jangan lupa like-nya kalau memang ini bermanfaat. Kalau butuh informasi atau referensi lebih, saya sudah sediakan di video yang sebelumnya ya. Jadi sekarang minggu ketiga, artinya saya harus menjalani proses pemulihan yang akan lebih lama lagi. Kenapa seperti itu? Karena setelah dioperasi ini, penglihatan kita tidak langsung tiba-tiba seperti baru lagi, seperti sebelum terkena ablasio retina. Tidak seperti itu. Ada suatu yang namanya pemulihan, dan ini setiap orang nantinya beda-beda. Bagi saya dalam 3 minggu ini saya cukup merasakan progres yang bagus menurut saya jika dibandingkan rata-rata orang pada umumnya. Bagi saya seperti itu. Namun intinya yang ingin saya katakan di sini adalah setelah saya operasi, bukan berarti hasilnya itu penglihatan saya bisa kembali seperti semula, enggak. Ya, ini cuma menyelamatkan penglihatan yang tersisa dari tirai penutup ablasio retina. Atau dari retina yang lepas, sisa penglihatan yang bisa dipakai itu seberapa, dan ini tidak semuanya tidak kembali seperti semula. Nah, poin itu yang saya tekankan. Nah, sekarang saya ingin cerita sebelum saya menjalani operasi. Saat itu saya periksa ke spesialis mata hari Sabtu, tepatnya itu setelah tanggal 1 Oktober 2020 ya. Saya lupa persisnya tanggal berapa, mungkin tanggal 3. Yang jelas hari Sabtu saya langsung ke spesialis mata. Di situ saya diberitahu langsung bahwa retina saya lepas, intinya seperti itu. Itu sore hari jam 5, saya diberitahu retina saya lepas. Katanya, ini loh ada yang bolong. Loh ini ketemu bolongnya, intinya seperti itu. Jadi waktu ada istilahnya dilated eye exam, itu dimana kita akan diperiksa mata kita menggunakan suatu alat yang sangat silau sekali. Sebelum diperiksa dengan alat tersebut, kita harus diteteskan semacam obat tetes untuk memperbesar pupil kita. Jadi diteteskan di mata ya, untuk memperbesar pupil kita. Dengan begitu dokter spesialis akan bisa melihat di balik mata kita itu kondisi retinanya seperti apa. Jadi di video yang sebelumnya saya sudah jelaskan retina itu yang mana, lepasnya itu seperti apa. Dan di video yang lain pun saya juga jelaskan kenapa kok bisa lepas. Nah, khusus video ini saya khusus membahas tentang bagaimana cara menghadapi operasi dan bagaimana supaya kita itu nggak deg-degan, nggak takut, nggak depresi dan lain sebagainya ya. Karena memang saya merasakan sendiri ya betapa berkesannya operasi pertama kali saya ini.
Nah, jadi itu hari Sabtu saya langsung diberitahu bahwa retina lepas. Itu masih di spesialis mata yang pertama. Kemudian malam harinya saya ke spesialis mata yang berikutnya. Jadi nggak cuma satu ya, saya butuh second opinion, third opinion, sampai saya puas berapapun ya. Sampai saya puas mendapatkan beberapa pendapat mereka. Karena pada dasarnya kesimpulan atau diagnosa yang mereka tegakkan itu bisa berbeda-beda, nanti tiap dokter itu bisa berbeda-beda. Jadi nanti jadi tujuan saya itu kebanyakan mereka ngomong apa lah. Dan saya harus mencari tahu istilah-istilah medisnya. Karena kalau sudah dapat istilah-istilah medisnya tentang kelainan yang saya miliki atau tentang aspek-aspek dari ablasio retina yang ada, saya bisa mempelajarinya lebih jauh di jurnal-jurnal internasional. Saya bisa mempelajarinya, memperdalam, terus melihat penelitian yang sebelumnya, kebanyakan itu seperti apa, kasusnya gimana, terus hasilnya gimana. Jadi dengan begitu saya bisa memiliki suatu langkah precaution atau pencegahan supaya nggak terjadi yang lebih buruk lagi. Intinya langkah yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya menggunakan beberapa dokter sekaligus dan saya sudah menyiapkan banyak pertanyaan. Sebelum saya ke dokter spesialis itu saya sudah melis apa saja pertanyaan bagus yang harus saya ajukan, biar kita itu pas tanya nggak tanya yang nggak berkualitas, malah nanti kita disepelekan sama dokternya bisa-bisa ya. Jadi harus tanya yang tepat, pertanyaan yang tepat, dengan nada yang tepat pula, kita bisa mendapatkan informasi yang tepat pula bagi kita. Karena nggak semua dokter itu mau ya merespon kita, apalagi merespon orang awam yang yang dari perspektif mereka itu kita nggak ngerti apa-apa. Jadi sebelum kita ke dokter itu baiknya pelajari, minimal kita gabung grup yang terkait dengan masalah yang kita hadapi. Itu tips dari saya yang pertama ya. Gabunglah grup-grup, sharing dengan yang lain tentang penyakit yang kita hadapi. Meskipun diagnosa belum ditegakkan, tapi seenggaknya kita sudah mengetahui, oh kalau gejalanya seperti ini dan seperti ini dan seperti ini, kemungkinan besar arahnya adalah penyakit retinal detachment atau yang lain atau yang apa. Jadi gabung grup sebanyak-banyaknya aja. Di Facebook kan banyak, atau dimanapun ya, cari komunitas yang memiliki penyakit yang serupa dengan atau kendala yang teman-teman alami. Nah itu yang saya lakukan pertama kali, supaya saya mempunyai topik-topik kritis apa yang harus saya gali lebih lanjut, pertanyaan bagus apa yang harus saya tanyakan, agar saya tidak hanya sekedar menerima kenyataan, sekedar menerima apa kata dokter, sekedar menerima ini dan itu. Karena kalau sekedar menerima, kita jadinya nggak punya banyak pilihan gitu, hanya sekedar nurut. Nah memang harus nurut sih, cuman kan kita sebagai pasien ya, kalau sudah sakit ya kita tetap harus kritis. Kita nggak bisa ngikutin sistem. Itu prinsip saya, jangan ditiru. Saya nggak nyuruh-niru di sini. Ini prinsip saya yang saya gunakan untuk menyelamatkan penglihatan saya gitu. Dalam pengalaman saya ini. Jadi ya, kalau saya ngikutin sistem mungkin kalau BPJS mungkin harus ke fase ke-1, fase ke-2, ke fase ke-3, dan proses yang jelimet dan banyaknya atau lama. Sementara progression rate penutup mata saya itu semakin cepat. Ya mungkin hasilnya nggak sebaik sekarang yang saya dapatkan gitu, nggak sebaik sekarang. Jadi ya kalau sudah ngomongin ablasio retina, operasi semakin cepat itu semakin baik. Jangan ditunda-tunda, jangan sampai berminggu-minggu, jangan sampai sudah ada di titik pandang kita yang tengah-tengah ini sudah gelap juga, jangan sampai seperti itu. Jadi sebelum operasi itu perbanyak istirahat. Jangan memperparah robekan atau jangan membuat semakin luasnya lepasnya retina. Jangan sampai vitreous gel-nya itu semakin banyak masuk di retina bagian belakang kita gitu loh. Jadi ya harus bed rest di kasur. Itu yang saya lakukan sih sebelum saya operasi, sebelum saya tahu harus operasi gitu. Dan dokter yang pertama pun ya bilang sendiri kalau saya nggak punya pilihan, satu-satunya harus operasi. Dan saya nggak langsung percaya saat itu juga ya. Saya searching di internet, saya tanya sini sana, saya cari penelitiannya apa benar harus dioperasi, apa resikonya kalau nggak dioperasi dan ini dan itu. Dan memang benar harus dioperasi kalau saya cari tahu sendiri. Kenapa saya bersikap seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman saya, waktu saya berobat, ada salah satu pasien yang dia tuh terkena gejala glaukoma.
masih gejala. Belum penglihatannya masih bagus. Hanya saja gejalanya yaitu nyeri, pusing, dan sakit gitu. Tapi yang dilakukan si dokter adalah dia tidak mengisyaratkan apapun bahwa ini sebenarnya harus segera dioperasi untuk supaya nggak terjadi penglihatan yang hilang gitu. Jadi dokter ini nggak mengisyaratkan apapun, malah justru si dokter ini mempertegas semacam gini ya. Ini memang harus bilang satu-satunya jalan harus dioperasi. Nggak bilang gitu sih. Seingat saya itu penanganan selanjutnya yaitu operasi. Nah, si pasien ini ragu karena mungkin dia nggak pernah operasi atau apa. Tapi si dokter ini nggak menjelaskan kalau satu-satunya jalan ini harus operasi gitu. Ini masalah yang glukoma ya. Ini masalah lain berdasarkan apa yang saya amati di lapangan saat saya berobat dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai pasien itu juga harus kritis. Memang dokter memberikan arahan seperti ini, tapi kita tetap harus banyak tanya. Nggak terlalu banyak tanya sih, tanya yang pertanyaan yang tepat, jangan pertanyaan yang menjengkelkan, jangan pertanyaan yang receh. Yang jelas kita harus menguasai dulu tentang apa yang kita hadapi, minimal lah di permukaannya saja istilah-istilahnya, minimal keadaannya itu gimana. Jadi ya kita bisa mengantisipasi keadaan yang lebih buruk gitu loh, maksud saya. Jadi tips yang kedua yaitu tadi kita harus sebagai pasien harus kritis. Begitu saya mendapatkan diagnosa bahwa saya terkena ablasio retina, saya diberitahu kalau saya nggak punya pilihan, satu-satunya jalan yaitu operasi. Dan operasinya itu mahal. Nggak belasan, nggak jutaan, tapi puluhan juta pokoknya mahal. Jadi makanya kalau teman-teman terkendala modal atau terkendala keuangan, segera cari solusi yang mungkin bagi teman-teman agak berat ya. Entah itu ngutang, entah itu gimana, entah itu harus jual aset, jual mobil kalau perlu. Lakukan itu. Karena ya ini prinsip saya ya. Ini pendapat saya. Boleh Anda terima atau enggak. Karena penglihatan itu lebih penting. Masalah uang nanti bisa dicari. Yang jelas nikmat yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki harus kita jaga, harus kita selamatkan. Penglihatan adalah aset, pendengaran pun juga begitu. Apapun yang kita gunakan untuk mengais uang, untuk bekerja atau apapun itu, kita jaga. Jadi kesehatan, kembali lagi kesehatan nomor 1. Makanya dari awal kita harus punya pos-pos kesehatan nomor 1 dulu ya. Habis itu pendidikan, entah yang lain apa ya. Jelas nomor 1 kesehatan, dan kesehatan itu mahal. Saya nggak menyarankan menggunakan asuransi swasta di sini. Arahnya bukan ke situ, tapi ya menabunglah, entah menggunakan emas atau apa. Yang jelas menabunglah untuk kesehatan Anda. Karena saya juga baru menyadari kesehatan itu mahal. Baru mengalami juga di quarter life saya ini. Dan baru pertama kali dioperasi. Jadi itu tips yang kedua dari saya, harus kritis saat kita sebagai pasien harus kritis, nggak harus melulu ngikutin sistem. Maksudnya kalau kita sudah dapat arahan atau prosedur tertentu dari dokter ya tetap ikutin. Tapi kalau kita punya pilihan yang lebih banyak, perluas pilihan itu atau perbanyak pilihan itu. Habis itu pilih yang terbaik, itu maksud saya. Gitu. Karena kita di sini berpacu dengan waktu. Semakin baik dan semakin cepat kita operasi, nanti hasilnya semakin baik. Karena ada dokter pun yang bilang, penglihatan nanti setelah dioperasi nggak bisa kembali 100%. Saya hanya bisa mengusahakan 80%. Nah itu janjinya 80%. Kalau pengen 90%, kamu ke Jerman aja, operasi di sana. Kalau pengen 95%, kamu ke Jepang, operasi di sana. Nah itu kan lebih mahal lagi. Secara nggak langsung kan dia mempersempit pilihan kita. Secara nggak langsung dia bertanya kepada kita, apakah kamu punya uang buat ke sana? Gitu kan. Pada intinya kan gitu. Jadi akhirnya saya operasi di tempat yang terdekat saya aja ya. Di lokal di kota saya gitu maksudnya, nggak jauh-jauh dari rumah juga. Saya pilih operasi di situ. Selang untuk operasi itu mulai dari diagnosa sampai masuk operasi ada kalau 2 minggu ya.
Iya, 2 minggu. Intinya ada 2 minggu. Dan itu penglihatan saya sisa 30%, sisanya gelap, tertutup oleh lepasan retina tadi. Hanya sisa 30% di mata kiri sini, cuma 30% di pojok penglihatan saya, di pojok sebelah paling kiri, yaitu yang masih belum lepas. Itu sudah 30%, dan itu hanya dalam waktu berapa, 3 atau 4 hari mencapai 70% tertutup. Bayangin, progres saya cepat. Sedangkan teman-teman yang di grup yang menderita ablasio retina itu bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, menetap di titik tertentu, nggak nambah, nggak berkurang juga. Nah, itu sebenarnya yang bagus. Yang bagus maksudnya nggak sampai titik tengah ini, nggak sampai lepas juga. Karena kalau titik tengah sudah lepas, nanti hasilnya itu melengkung-melengkung penglihatan kita. Garis lurus berubah jadi bengkok, seperti melihat di dalam air ya. Jadi bayangin aja, kita ngelihat di dalam air, melihat ke atas, misal melihat ke pohon dari dalam air, ya hasilnya seperti itu nanti. Kalau makula off, jadi istilahnya makula off, ada istilahnya makula on. Kalau titik tengah kita itu sudah lepas ya. Dan kalau belum lepas ya bersyukur, segera operasi, karena masih bisa bagus hasilnya. Ya mungkin 90% bisa ya. Karena kalau saya nengok ke atas gini, penglihatan saya jelas banget. Tadinya -4, nggak perlu kacamata. Kalau saya nengok ke atas nggak perlu kacamata, ini bisa lihat jelas jarak jauh. Mungkin jadinya plus ya, dengan jarak dekat pun saya masih burem di mata kiri saya ini. Kembali lagi sebelum saya operasi. Jadi saya dapat jadwal operasi 2 minggu, cukup lama ya, harusnya begitu 1 hari, kalau bisa besoknya langsung operasi. Jangan nunggu pengobatan alternatif, herbal, dan lain sebagainya. Saya nggak mendiskreditkan itu, cuman tetap jalankan itu juga. Toh nggak ada ruginya ya, tapi juga harus operasi biar kamu nggak nyesel nanti kemudian hari. Karena dari grup yang berisi ribuan orang, banyak juga yang menggunakan jalur alternatif dan nggak ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Saya nggak berani mengatakan nggak ada hasilnya. Belum ada hasilnya. Belum ada yang memberikan testimoni kalau ada hasilnya sih. Belum ada. Jadi ya bukan berarti nggak usah ke alternatif, bukan begitu. Tetap jalankan, cuman juga harus operasi sih kalau udah masalah mata. Karena ini lepas dan harus ditempel lagi. Dan nggak bisa dengan tiba-tiba nempel sendiri, nggak bisa meregenerasi sendiri, itu nggak bisa. Sel retinanya, sarafnya nggak bisa meregenerasi sendiri. Kecuali hewan yang di laut ya, salah satu hewan yang di laut saya lupa namanya apa ya, ikan apa gitu, dia begitu retinanya sobek, lepas, dia bisa regenerasi sendiri, bisa healing sendiri, kan keren ya. Cuman kan kita bukan ikan itu juga sih. Nah itu pesan saya sih, harus segera operasi. Jadi setelah dapat operasi, nggak usah kemana-mana, nggak usah banyak aktivitas, jagaan supaya titik pandangmu aman, jangan sampai lepas. Titik pandang tengahmu aman, jangan sampai lepas. Karena kalau sudah lepas, memang masih bisa ditempel, tapi hasilnya itu loh, lebih baik pas nggak lepas, lebih baik waktu nggak lepas, nggak melengkung-lengkung kayak saya ini. Waktu itu saya sudah lepas 30%, bayangin sisanya dalam 3 hari ya, lepas. Padahal saya sudah bed rest, sudah nggak kemana-mana, ya nggak ke kamar mandi doang, nggak jalan-jalan, nggak megang HP, tidur terus. Tapi sebelum itu yang saya lakukan menggeleng-gelengkan kepala dengan keras, karena saya penasaran dengan kilatan cahaya yang muncul di penglihatan saya yang kiri ini gitu. Jadi itu tips yang kedua ya. Setelah dapat jadwal operasi, kita ditentukan, atau kita yang menentukan apakah harus bius lokal atau bius total ya. Bius lokal atau bius total. Kalau saya sih yang menentukan itu dokternya. Mungkin begitu dokternya melihat waktu saya di laser. Jadi sebelum saya operasi itu mata yang kanan saya waktu diperiksa yang bagus ini, yang belum
lepas retinanya. Waktu diperiksa masih bagus kan, cuman retinanya ada yang tipis dan penipisannya itu luas dan banyak. Ya, anggap aja seperti kapas tipis, ada bagian-bagian itu yang istilahnya lattice degeneration ya kalau mau searching. Yang jelas itu kayak sudah hampir lepas atau hampir robek gitu ya. Kayak sudah mungkin warnanya pun sudah berubah ya. Jadi kayak sel-sel yang mati gitu. Nah, sebelum saya operasi itu ada penanganan di mata kanan saya di laser, namanya laser retina. Singkatannya LP ya. Itu singkatan dari laser photocoagulation. Jadi searching sendiri tentang itu. Laser photocoagulation. Jadi itu laser ditembakkan di mata, bukan laser kornea, bukan laser iris, bukan laser yang depan mata, bukan untuk lasik yang membenarkan refraksi mata atau membenarkan fokusnya cahaya ya, bukan itu. Tapi laser photocoagulation untuk retina. Jadi prosedurnya ini secara garis besar dia membuat suatu jaringan parut dengan tembakan laser titik-titik begitu ya, supaya retinanya itu lebih kuat nempel ya. Bukan tebel ya, tapi lebih nempel. Jadi begitu saat sobek ya ada cadangan untuk tetap nempel gitu ya. Karena kalau ada sobekan sedikit ya, vitreous gel ini masuk atau merembes, istilahnya merembes di balik robekan itu, akhirnya memperluas robekan retina kita itu tadi. Jadi mata saya ini dilaser dulu. Prosedurnya bisa beda-beda. Mungkin ada yang nggak perlu laser karena nggak ada yang tipis retinanya. Mungkin retina yang lepas itu karena benturan salah satunya, bukan karena penipisan. Tapi kalau mata kanan saya ini udah tipis ya, kemungkinan besar kenapa saya kena ablasio retina yang di kiri ini ya karena udah tipis. Terus mungkin kena banyak aktivitas, banyak pergerakan dan lain sebagainya, atau semakin tipis. Ditambah saya juga makannya nggak terkontrol, suka makan gula yang manis-manis, asin-asin, tekanan darah saya juga tinggi, ada riwayat diabetes juga. Nah, ini memperparah, semakin tipis, jadinya sobek deh. Kemungkinan ini saya belum berani memastikan juga. Nah, saya akan membahas tentang hal tersebut di video yang berikutnya saja, tentang faktor-faktor yang menyebabkan retina saya lepas dan robek. Jadi lepas dan robek gitu ya. Jadi sebelum saya dioperasi yang kanan di laser. Waktu laser pertama kali rasanya nggak begitu sakit. Hanya saja saya sudah mengetahui proses laser photocoagulation itu seperti apa. Jadi saya semacam membayangkan gitu, waktu di laser membayangkan, waduh, retina saya ditembakkan laser yang panas, kok rasanya seperti kayak kena raket nyamuk ya, sampai kerasa sampai belakang sini. Begitu lasernya ditembakkan, cedus, sampai kerasa ada yang tes, seperti ada yang kebakar gitu di mata sini. Dan kalau ngomong sakit sih enggak ya, tapi enggak nyaman. Dan enggak nyamannya itu entah kenapa bikin saya pingsan. Iya, bikin saya pingsan waktu pertama kali di laser itu. Jadi saat saya pingsan, prosesnya masih 50%, tembakannya masih 50% gitu ya. Akhirnya ditundalah, kapan-kapan lagi dilanjutkan gitu. Jadi sebelum operasi saya di laser masih 50% mata kanan ini. Intinya supaya nggak lepas sih, karena banyak penipisan di mata kanan saya ini. Makanya saya benar-benar menjaga mata kanan saya supaya nggak lepas juga retinanya. Karena hidup dengan satu mata juga agak mengerikan sih, Jadi ya, tapi saya tetap optimis, tetap berdoa. Jadi saya ubah sistem makan saya mulai diet. Saya nggak makan yang gula-gula, yang asin-asin. Benar-benar mengubah pola makan. Apa yang saya makan juga saya ubah. Sampai dalam 1 minggu itu turun 4 kilo.
Padahal nggak olahraga, tiduran doang di kasur, lihat Netflix, tidur, nggak beraktivitas. Kaki saya pun sampai mengecil, turun 4 kilo. Cuma ngubah pola makan doang. Bayangin kalau teman-teman melakukan ini, ditambah dengan aktivitas sedikit atau mungkin olahraga, mungkin sebelum kena ablasio retina atau mungkin teman-teman masih memiliki sudah terdiagnosa penipisan retina atau memiliki floaters, ya ada baiknya sih melakukan langkah precaution atau pencegahan semacam ini, yaitu dengan mengubah pola makan, hidup sehat, dan memperbanyak asupan vitamin untuk mata melalui buah-buahan dan lain sebagainya ya. Jadi fokuskan pada mata gitu asupannya. Kemudian untuk menjalani operasi, saya diharuskan untuk seperti biasa ya, karena bios total. Saya diharuskan untuk tes darah, kemudian rekam toraks, rekam jantung, kemudian apa lagi ya. Pokoknya itu intinya menilai kesiapan apakah tubuh saya ini bisa menerima obat bios dengan baik. Apakah tubuh saya ini siap untuk ditidurkan melalui obat bios tersebut. Ini pra-operasi ya. Gitu masuk hari operasi. Wah, sudah panjang ya durasinya. Gini aja saya potong. Akan saya lanjutkan di video yang berikutnya saat saya menjalani operasi. Yang jelas tips yang utama dari saya yaitu itu tadi 2 hal. Nggak usah stres yang juga ya. Nggak usah depresi. Nggak usah takut operasi. Karena operasi itu nggak semenakutkan yang dibayangkan. Ini kalau konteksnya bios total. Tapi kalau bios lokal yang nggak tahu lagi. Bios lokal kan kita masih sadar, tahu keadaan sekitar. Tapi kalau bios total enak sih, enak. Waktu berlalu begitu cepat. Operasi 3 jam terasa 5 detik. Nggak ada rasa sakit sama sekali. Tiba-tiba sudah masuk ke alam mimpi. Jadi enak sih kalau bios total ya. Kalau kamu mungkin bisa milih ya pilih aja bios total, karena ngeri juga sih kalau mata kita ditusuk-tusuk beberapa jarum kemudian ya begitulah. Untuk operasi akan saya jelaskan atau akan saya ceritakan di video yang berikutnya saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.